Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengungkapkan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pendayaan masyarakat. Hal ini disampaikan Fadel Muhammad saat menerima pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PAPSI) di ruang pimpinan MPR RI. Fadel mendukung tahapan menuju Good Governance Desa. Program Good Governance Desa menurutnya menjadi kunci utama pembangunan. Fadel mengatakan lahirnya peraturan terkait desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 paparnya. Selanjutnya, Fadel memberi tekanan khusus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena dirinya turut membidani dan terlibat dalam mempersiapkannya. Hingga akhirnya dirinya menjadi Ketua Komisi 11 DPR RI. Lahirlah Dana Desa. Dana Desa, ungkap Fadel, lahir antara lain karena pengalamannya saat menjadi Gubernur Gorontalo. Fadel mengingatkan ujung tombak pembangunan itu ada di desa. Tetapi ujung tombak ini tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah secara keseluruhan. Desa harus diberikan tunjangan berdasarkan kriteria pencapaiannya itu untuk mendorong semangat aparaturnya, karena intinya desa itu harus menjadi ujung tombak. Halo pemirsa, program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda, masih bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Ya, Pak Fadel, apa kabar nih Pak? Di tengah pandemi saat ini ada kesibukan apa sih Pak yang dilakukan? Baik, Alhamdulillah sehat walafiat. Kita di saat sekarang ini di MPR banyak sekali kegiatan-kegiatan harus berhubungan dengan daerah, berhubungan dengan masyarakat. Ada yang kami harus datang secara fisik, ada juga yang kita berhubungan dengan conference, video conference. Dan juga kami sedang mengadakan rapat-rapat pimpinan dan rapat-rapat di beberapa daerah. Hari Senin kemarin kami ke Banten misalnya ketemu Wakil Gubernur. Hari Selasa kita sibuk menyiapkan anggaran di MPR dan masalah-masalah keuangan negara, masalah-masalah yang lain yang kita bahas. Banyak kesibukan yang non-stop. Sangat produktif berarti ya Pak, meskipun di tengah pandemi ini tidak membatasi setiap kegiatan. Nah mungkin Pak Fadel bisa membagikan gimana sih Pak tips caranya supaya tetap produktif di tengah pandemi ini dan tetap menjaga kesehatan dengan baik dan benar. Ada 3 yang selalu saya laksanakan. Yang pertama adalah di saat sekarang ini kita membatasi ketemu dengan banyak orang di tempat-tempat yang umum. Kalaupun ketemu orang-orang yang kita kenal yang sudah PCR, sudah tes, kita tahu tidak membawa penyakit dari kerumunan masyarakat, kita hindari. Yang kedua, kita banyak berhubungan melalui video, banyak berhubungan melalui telepon, dan terus berkomunikasi, email, dan sebagainya. Yang ketiga, berolahraga. Saya usahakan dalam keadaan sekarang ini minimum itu 3 kali dalam seminggu olahraga. Baik itu treadmill, panggil pelatih ke rumah, maupun olahraga golf yang saya senangi. Kalau pada waktu yang lalu saya sempat libur ke Gorontalo, tugas di Gorontalo, libur dan kembali kita sempat diving. Jadi
dibatasi juga, tidak banyak orang di kapal dan sebagainya, tapi laksanakan hal itu. Yang terpenting memang jaga jarak untuk saat ini ya Pak, supaya tidak jaga kerumunan, jangan kerumunan orang yang kita tidak kenal, itu aja. Ya, ya tadi Pak Fadel mengatakan banyak kegiatan dan juga sudah melakukan beberapa tips untuk tetap bugar dan juga tetap produktif. Mungkin pada saat awal pandemi ada beberapa kendala mungkin yang dialami atau penyesuaian. Kira-kira apa sih Pak yang cukup berbeda dari kegiatan yang dilakukan saat sebelum dan sesudah sekarang pandemi? Ya, di saat itu agak ini juga karena terpaksa banyak di rumah, kita banyak menyendiri, jadi agak repot, dan beberapa anggota keluarga juga harus, dan saya terus-menerus kita harus tes PCR di setiap minggu, itu terus tes, jangan sampai ada yang kena. Kalau ada yang kena, kita segera adakan perawatan dan pengobatan. Dan kami sering itu ada vitamin drip. Kebetulan anak saya dokter, saya punya anak mantu juga dokter, jadi kita selalu, mereka datang, mereka kumpul untuk kasih multivitamin saat-saat awal itu. Terus menyesuaikan sampai saat ini. Saat ini sekarang udah mulai terbiasa, tetapi belum mau hadir dalam kerumunan jumlah yang besar. Tapi kalau terpaksa apa boleh buat, seperti nanti minggu depan, hari Kamis, Rabu Kamis saya mesti ke Palu misalnya, ada 40 hari berpulangnya Ketua Utama Al-Khairat, karena saya pengurus di sana, saya itu kerumunan cukup banyak ya, pasti saya akan datang, tapi mesti jaga dan masker tidak lepas tentu. Ya, protokol kesehatan 3M ini sudah pasti dan diutamakan ya Pak. Tapi pada saat awal pandemi tentu ada banyak penyesuaian dan kemungkinan ada kejenuhan di situ ya Pak, karena melakukan hal yang sama setiap saat. Seperti tadi Pak Fadel katakan harus tes PCR seperti itu. Nah ini untuk mengatasi kejenuhan di saat pandemi, kira-kira versi dari Pak Fadel sendiri seperti apa? Ya harus nonton televisi atau paling tidak nonton film di televisi atau di Netflix ya, untuk supaya tidak bosan lah begitu kan. Mencari hiburan yang ada di dalam rumah seperti itu ya Pak Fadel.